Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Jadi kalau penutupan hari Jumat itu memang kita tidak langsung membuat After Market Close Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih rileks menunggu berita. Biasanya hari Jumat malamnya itu di Amerika ada juga pengumuman berita, jadi itu berdampak lah. Dan sebelumnya hari Kamis libur, May Day ya. Jadi kemarin hari kejepit itu. Cuman lumayan juga lah Bapak Ibu karena sentimen dari luar negerinya. Kalau kita kalau kita baca berita di Amerika, pertama sentimennya adalah earning. Sudah saya sampaikan juga di morning market call, earning di laporan keuangan banyak yang beat expectation, yang bagus laporan keuangannya di Q1. Lalu yang terpenting juga risk off ya udah deeskalasi, jadi tensinya mulai menurun. Donald Trump mulai tidak banyak berkomentar semenjak Liberation Day kemarin pas kita liburan, dan mulai banyak negosiasi. Jadi China masih merasa bilang kalau sekarang terbukti Amerika ekonominya tidak sekuat yang dia anggap, terlalu sombong. Kita kalau mau nego harus dijajar kata Cina ya. Jadi kalau mau copot semuanya, tidak ada perang-perang tarif begitu, natural saja. Oke, jadi memang masih gampang, cuman risk off-nya sudah untuk saya ini deeskalasi lah Bapak Ibu, tidak terlalu panik. Harga emas juga mulai menurun, tapi di Indonesia ya antamnya masih tetap net buy oleh asing. Itu dia Bapak Ibu kalau lihat untuk di luar negeri ya, sambil menunggu ini nih apa namanya eh namanya berita Indonesia dalam negeri. Kalau dalam negeri kita menunggu, mungkin nanti kalau eskalasinya turun akan ada namanya ruang untuk menurunkan suku bunga karena kan sambil menunggu NFP dari Amerika. Jadi kalau di Indonesia sih kita CPI-nya untuk April naik ya Bapak Ibu. Jadi inflasi kita mulai agak sedikit naik Bapak Ibu, dan PMI Indonesia juga turun jadi 46. Jadi mungkin agak jelek sedikit sementara untuk bulan Aprilnya. Memang kita mau dibilang terdampak ya sangat terdampak. Ditambah lagi heboh ini preman-preman apa namanya ormas mengganggu ini investasi pabrik-pabrik di Subang, itu sensitif sekali. Apapun itu kita akan coba trading ya Bapak Ibu. Kita hari Jumat kemarin kita ada alert 2, TPI dan Hill, nanti kita akan lihat. Sementara ini di Indonesia juga laporan Q1-nya lumayan bagus-bagus, jadi ganti-gantian ya Bapak Ibu. Ya ganti-gantian, ada beberapa bagus. Kemarin lah mulai, sekarang ini kita tunggu kalau nanti selesai sentimen Q1 selesai. Nah, nanti bulan Mei ini kita tunggu apakah ada sentimen lain. Kalau sentimennya rata-rata biasanya walaupun kita tidak ada sell on May and go away seperti di Amerika, di mana summer orang-orang pada pergi berlibur, di Indonesia masalahnya ada sentimennya aja yang minim di bulan Mei. Baik, ini dia trading snapshot Bapak Ibu. Kemarin IHSG tetap naik ya. Jadi dia ini kalau nggak salah lompat mau coba tutup tapi tidak tutup ya. Kita cek ini ada gap atau tidaknya. Lalu dia naik terus begitu beberapa laporan keuangan yang keluar di bulan April, keluarnya di awal Mei. Berapa bagus Bapak Ibu? Kita lihat IHSG-nya naik 0,72. Total value transaksinya lumayan tinggi ya, 11,8. Asingnya net buy, balik lagi net buy walaupun tidak terlalu besar, hanya 200 miliar. Dan kita lihat 200 miliar ini di mana? Di Antam. Sentimen yang harus kita pantau adalah saham-saham yang masuk ke Danantara ya. Antam, Bank Mandiri, Telkom, itulah. Jadi karena memang ada gebrakan kemarin untuk Danantara, kita lihatlah. Karena yang jelas sekarang itu menurut Undang-Undang BUMN, direksi BUMN bukannya penyelenggaraan negara. Jadi bisnis risk yang diambil oleh direksi manajemen itu tidak bisa ditangkap oleh KPK ya. Risk. Oke, jadi nanti kadang-kadang ada kebijakan bisnis, terutama kayak seperti saya kerja di oil and gas. Kadang-kadang pengeboran lepas pantai, pengeboran cari minyak itu resikonya tinggi. Karena kan 50-50, bisa berhasil, bisa gagal. Ya kita tahu karena kan di bawah bumi.
Nah, kalau dia gagal, itu ada aja celah dari kejaksaan atau penegak hukum lah, saya nggak bisa sebut. Itu untuk mencari celah karena merugikan uang negara, padahal itu risk bisnis. Nah, ini menurut saya juga bagus, cuma nanti kalau itu jadi celah untuk kong kali kong ya rawan juga ya. Maksud saya kong kali kong dalam bentuk kita tahu lah BUMN sapi perah ya. Tapi kalau diperah untuk memberikan dividen untuk negara ya nggak apa-apa. Kita juga akan dapat. Tapi diperah untuk kampanye ya itu yang berat ya. Oke, jadi sektor pendorongnya itu basic material. Di sini kita lihat ada Antam ya. TPI ada alert. Ya, ini Cuan sama BDK nih grup ini siapa sih itu? Grup ini ya. Financial ada pendorong sedikit, infra juga, infrastruktur seperti Telkom ya. Tapi kalau kita berharap PT-PP karya-karya kayaknya katanya laporan keuangannya berdarah-darah masih. Cuma ada beberapa yang targetnya adalah melunasi hutang atau memperkecil hutang. Itu beban hutangnya karena dia dipaksa untuk bangun jalan tol tapi uang tidak disediakan oleh negara. Setelah hutang dibiarin berdarah-darah. Itu harusnya perbuatan zalim ya menurut saya ya kepada investor yang pegang sahamnya. Dipaksa hutang, tugas negara membangun jalan tol, tapi ya itu membangun yang tidak ekonomik, harganya dijual dengan harga ini. Ya itulah Bapak Ibu yang pegang-pegang misalnya Saham Karya mulai Wika, PTPP, apa Wika Adikarya, Waskita itu. Coba tanya sekarang apakah puas nggak si perusahaan BUMN yang terbuka ini dipaksa untuk bikin menjalankan penugasan infrastruktur dengan skema hutang gitu. Jawab pakai hati jangan diluarkan, nanti kita bisa kena ini undang-undang ITE. Oke ya. Nah, alertnya ada dua, Bapak Ibu, TPIA dan HIL. Ini saya nggak tahu, ini mungkin ada laporan keuangan atau ada sentimen apa. Biasanya seperti itu, sentimennya adalah laporan keuangan. Ya, nanti laporan keuangan, kalau sentimen selesai, dia turun juga akhirnya, atau kita lihat strukturnya ya. Ini dia keluar berdasarkan machine learning, Bapak Ibu. Algoritmanya namanya deep learning ya. Mungkin ada yang sudah komentar tuh di YouTube. Deep learning. Ya, jadi dia big data. Bapak Ibu bisa lihat ini ada time-nya sekuensial. Dia bisa keluar misalnya jam 11, setengah 12 dia keluar Bapak Ibu ya alertnya bisa saja jam 3 sore atau mau penutupan dia diguyur suplainya masuk dia tidak tahu kan. Jadi dia berdasarkan data informasinya adalah price dan volume. Kalau ternyata nanti di penutupan setelah dia keluar alert ternyata diguyur ya dia tidak tahu apa yang belum terjadi. Makanya kita harus melakukan analisa. Nah, alert ini Bapak Ibu bisa dapatkan secara sekuensial dan otomatis dari Telegram bot ya, namanya machine learning dari situ. Jadi nanti akan terkirim melalui Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di sini. Kalau ada alertnya, dia akan terkirim. Kalau nggak ada, ya tidak akan terkirim ya. Bapak Ibu juga bisa join Telegram channelnya. Website dan sosial medianya silahkan dikunjungi dan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti saya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham. Jadi analisa dulu. Jadi stepnya adalah kita harus tahu sahamnya apa, kita harus analisa dulu dengan struktur tertentu, dengan metode tertentu. Kebetulan metode yang saya gunakan adalah volume, price, analisis ya. Cara analisa saham tuh banyak ya Bapak Ibu. Ada yang pakai cocokmologi, ada yang bandarmologi, ada yang berdasarkan planet, posisi siklus ya, siklus planet, macam-macam lah. Nah kebetulan menurut saya yang paling gampang adalah price dan volume ya. Jadi price, discount everything, volume validate. Simpel sekali ya, tinggal kita perlu pelajari saja pola-polanya. Yaitu Bapak Ibu, jadi jangan percaya analisa saya 100%, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya dari pengalaman saya 19 tahun pasar saham Indonesia ini, jangan pernah percaya analisa siapapun, mau fundamentalis, mau bandarmologi, mau apa, jangan percaya. Kalau itu analisa orang, percaya analisa sendiri. Dia disebut dengan first opinion. Ini yang saya dapatkan juga dari guru-guru saya dulu belajar, saya sudah bilang lakukan analisa sendiri, practice make perfect, jangan percaya dengan analisa orang lain. Belajar boleh, belajar dari orang lain boleh ya. Saya belajar dari Wyckoff, buku-buku Wyckoff, cari guru sana sini, akhirnya ketemu yang paling cocok ya.
Bukan paling hebat, tapi paling cocok dengan saya adalah volume price analysis. Mudah-mudahan volume price analysis ini cocok juga dengan Bapak dan Ibu. Oke ya, jadi disclaimer on, tired trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Kalau Bapak Ibu trading, konsepnya adalah wajib punya trading plan dan money management. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu cara belajar membuat trading plan, jangan trading, belajar dulu dan belajar risk management dengan menerapkan money management. Ini kuncinya. Saya selamat selama ini, bukan karena teknikalnya, tapi karena risk manajemennya. Oke ya. Ya, informasi workshop trading as a business, insya Allah batch ke 38, tidak terasa juga ya, sudah 38 angkatan sejak teman-teman saya dulu di SBM ITB. 17 Mei, materinya sudah siap. Saya cek ruangan kemarin tanya, ready. Mudah-mudahan tidak masalah, peserta sudah 8. Kalau ada yang berminat, usahakan isi batch berikutnya. Karena kalau kebanyakan nggak enak juga. Ini kemarin 7. Tapi ada satu orang bilang, Pak, saya tanggal 39 berhalangan. Masih boleh nggak saya ikut? Kapan lagi ada? Kalau bilang kalau ada lagi masih lama mungkin. Term 3-nya masih lama. Ini term 2, season 2 kan. Kuartal 2, mungkin kuartal depan baru ada. Ya udah, boleh masuk sini boleh. Nah, ini maksimum sebenarnya 12. Tapi kalau bisa yang inilah ya. Jadi masih ada satu untuk batch 39. Murah meriah Bapak Ibu, kita workshop offline, jadi bertemu langsung kepada saya. Kalau bertemu nanti saya minggu depan sudah saya kirimkan materinya, bisa pelajari. Tanyalah sepuas-puasnya. Itu waktu 1 hari itu biasanya kurang cukup itu. Banyak pertanyaan, makanya pesertanya sedikit saja supaya bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang ngulang nih, Bapak Ibu, ada batch sebelumnya yang ngulang. Oke ya Bapak Ibu, itu lalu ya nanti kalau sudah ikut kelas basic intermediate-nya, Bapak Ibu bisa melanjutkan bagi yang berminat belajar volume price analysis. Jadi workshop ini kita bulan Juni. Nah, siapa yang mau ikut workshop ini harus ikut dulu trading as business karena ilmunya nyambung. Ya, jadi kita sudah tidak berbicara tentang risk management lagi di Wyckoff method nih. Jadi tidak bisa langsung naik ke sini. Peserta batch 3839 minggu depan saya sudah tawarkan, boleh ikut. Ya, kalau peserta yang dulu-dulunya sudah mendaftar nih, pendaftaran sudah buka, tiba-tiba penuh saja. Oke ya. Nah, untuk minggu ini kebetulan ada 10 ya. Kebetulan ada libur, jadi Senin sampai Rabu kita cukup 10, maka kita buatlah votingnya untuk update nanti penutupan hari Jumat ya, untuk hari Jumat. Dari BRMS sampai Toba, silakan Bapak Ibu pilih. Nanti anonymous ya. Nanti 5 terbanyak votingnya akan kita bahas detail. Wyckoff-nya ya, terutama Wyckoff dengan data weekly juga sudah valid. Jadi kalau dia tidak kemarin ini kan Senin, Selasa, Rabu. Nah, harus kita update dengan hari Jumat dan kita cek weekly-nya valid. Silakan Bapak Ibu nanti dipilih saja, linknya saya masukkan dalam deskripsi video. Linknya ada di sini, Bapak Ibu vote lah. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu pilih nanti akan kita analisa detailnya. Kalaupun tidak, nanti Bapak Ibu bisa ikutin langkah analisanya ya. Jadi memang biasanya saya bikin analisa weekly, daily gitu ya. Daily, weekly, dan monthly. Kalau weekly biasanya saya analisa Wyckoff-nya. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Kita akan coba membahas saham-saham yang kemarin alert, dan kita akan cek juga ya Bapak Ibu. Apakah ada rekam yang bagus, kadang-kadang dia sahamnya bagus, tidak keluar di alert. Ya inilah, kita coba analisa. Nanti Bapak Ibu, bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa dulu ketik di sini ada help-nya untuk melihat perintah-perintah yang tersedia. Jangan sampai salah ketik perintah ya Bapak Ibu. Perintah robot Telegram lain pula diketik di sini, nanti dia nggak akan keluar. Oke, di sini pokoknya di sini dia nuansa batinnya itu volume price analysis lah dia. Di sini juga ada foreign flow, lalu di sini juga ada rotasi saham ya. Terus ada screeningnya untuk rotasi saham, ada saham-saham ledakan volume, itu kena volume price ya. Untuk speedometer, extreme, fear and greed, hukum Wyckoff, rotasi saham. Nah, jangan lupa nonton tutorialnya Bapak Ibu. Ini paling enggak Bapak Ibu yang belajarnya jauh bisa nonton di sini. Nanti kalau yang ikut workshop biasanya ini diajarkan lebih detail ya. Untuk belajar trading plan, kalau yang tidak bisa ikut workshop bisa nonton ini tutorial trading plan. Konsepnya seperti itu. Baik, kita mulai analisanya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya. Oke, ini alert ini Bapak Ibu berdasarkan big data, belum tentu kita beli semua. Kita harus analisa. Misalnya ini ada 2 ya, misalnya ada 10 ya. Belum tentu
10-10-nya harus kita beli. Kita analisa 10-10-nya memang. Dari 10 itu mungkin cuma ada 2 atau 1, ada 3. Nah, ini ada 2, belum tentu dua-duanya kita beli, kita analisa. Di antara keduanya mungkin ada satu yang bagus. Bahkan tidak ada. Kalau tidak ada, kita analisa lagi. Tunggu alert minggu depan gitu loh. Begini caranya. Dan saya tunjukkan cara analisanya. Oke, ini ada alertnya berdasarkan big data ya Bapak Ibu, lihat waktunya. Nanti kita cek juga ini di Rekom. Rekom ini menggunakan end of day. Jadi dia kalau sudah keluar dia tidak akan berubah lagi. Filosofinya adalah kalau dia keluar di alert robot, kalau keluar di Rekom, kalau keluar ledakan volume itu kita analisa. Belum tentu pasti wajib akan profit, belum. Itu baru analisa. Nanti setelah analisa kita buat trading plan-nya, susun money manajemennya, baru apply ke online tradingnya Bapak Ibu ya gitu. Jadi langkah analisa ini baru langkah 10%, 15% pertama ya. Lihat rekomnya. Nah, kita sekarang screening dulu ya. Tanggalnya sudah benar. Ada Dewa, Weakness, Era ini Hill, ada MIDI, Teens, dan TPIA. Bapak Ibu, kita ada alert ya. TPIA, MIDI, dan Hill. Hill. MIDI ini mungkin bagus, Era mungkin bagus, Teen mungkin koreksi ya. Dewa Sell, Sido Sell. Lalu ada AMA, nih BRPT ini potensial reversal. Dia karena ada hubungannya nih TPIA. Ya Chandra Asih sama BRPT itu ada hubungan. Karena dia kalau nggak salah TPIA ini anak usahanya CDIA mau IPO kayaknya ya. Jadi kalau grupnya Perjoko Pengesi biasanya supirnya keren ya. Nyupirnya keren. Kita harus pintar-pintar juga lah pelajaran yang lalu-lalu. Lalu Tin Bearish, TKIM, SSMS bullish, Mapa Rocket Jet sinyal bagus. Ya, ini Mapa Bapak Ibu, dia tidak keluar di alert. Silakan analisa nih. Karena dia keluar di sini walaupun tidak keluar di alert. Avia, Cepin, MTech bagus Bapak Ibu. Maksudnya MTech ini bisa dianalisa ya. Yang keluar di sini Bapak Ibu analisa. Mungkin tidak keluar di alert tapi keluar di sini. MTech, ya Era, MIDI apa laporan keuangan? Kalau apa tadi? Kalau Hill kayaknya Q1-nya kurang bagus ya Bapak Ibu. Ya tertekan biaya, tapi nggak apa-apa itu masih Q1. TPIA sepertinya sentimen ini. Sebenarnya sama. Saya dua-duanya nggak punya. Kalau kita adu memang Hill bagus ya, kok nggak Hill atau Mika yang bagus kemarin. Sudah ada adu untuk rumah sakit. Income statement-nya, Senke. Setelah itu kita cek ledakan volume, SCR, Fibum. Nah, ledakan volume ini adalah salah satu yang favorit. Karena filosofinya begini, secara logika. Kalau suatu saham, volumenya meledak, apalagi sebelumnya ada distribusi atau marking down, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Tidak mungkin tanpa sesuatu volumenya meledak. Ya, nah itu dia. Kita belajar di kelas itu lebih detail. Kita ada Avia. Alhamdulillah Avia ini adalah saham yang wake off-nya belum ada. Saya akumulasi, dia turun terus, saya akumulasi terus. CBDK nggak tahu, DWGL saya nggak tahu. MTech ini mungkin bagus. Kija, ini saya nggak punya Kija. Saya kemarin tertarik dengan Kanjeng Dimas itu. Dimas. TPIA ada alert ya. Jadi karena saya tidak punya dua-duanya, Hill sama TPIA, karena TPIA-nya ada ledakan volume, secara teknis mungkin kita bahas TPIA. Tapi saya belum punya ya, belum tahu juga. Saya nggak tahu nih, kita analisa seperti biasa saja. Oke, kita cek setelah itu kita cek dengan SCR Fibum sudah, SCR Extreme. Nah, ini saham-saham yang ekstrim, perlu sell on strength, atau buy on weakness. Kita cari, kalau buy on, SCR Extreme. Nah, jangan kelebihan E-nya. Oke, untuk yang cocok buy on weakness, Bimas saya nggak kenal, BSWD nggak kenal, Fish saya SPN ini, saham-saham yang tidak kenal, abaikan saja. Sell on strength, BTPS, waspada, sell on strength karena daily-nya sudah ekstrim. Mungkin akan ada profit taking di daily, tapi kita cek dulu weekly-nya. Kanjeng Dimas, nih, Dimas, Delta Mas ya, Pura Delta. Elsa juga sudah greedy, Era, ini saham-saham yang mungkin harus pullback dulu ya. Unilever mungkin harus pullback dulu. SMDR, ini banyak saham-saham yang kita kenal yang harus pullback dulu. Tapi tinggal cek weekly-nya. Kita cek weekly-nya SCR
W extreme. Nah, kita lihat untuk weekly BTPS. Jadi BTPS ini di daily-nya sudah ekstrim, di weekly-nya juga ekstrim. Berarti rentan seminggu atau 2 minggu kemudian akan terjadi profit taking karena dia mainnya weekly. Antam juga. Jadi Antam ini juga extreme grid. Di daily-nya mungkin supply-nya sudah masuk, tapi di weekly-nya belum, maka tetap naik gitu ya. Jadi waspada mungkin 1 candle atau 2 candle ke depan. Ada yang bilang, Pak ini sudah sinyal extreme grid, tapi kok belum turun? Ya karena dia mainnya di weekly, harus tunggu 1 candle. Biasanya ada 3 candle. Baru kedeteksi ya. Jadi hanya bagi orang-orang yang sabar sajalah ini. Ya begitu juga Imas ya. Cek dulu lah candlenya nanti. Kita lihat dengan setelah Speedometric SCR ini panik, kita mencari saham-saham yang berada di zona panik. Dia habis panik terbitlah hope lah. Ada TPIA, Hill, ada di sini Hill. Nah, Hill ini adalah mungkin habis panik terbitlah hope. Nanti kita akan lihat ya. Terus TPIA ada di sini, TPIA tidak ada. Mungkin TPIA berada di tempat lain ya. Kita lihat SCR Hope. Nah, ini saham-saham yang berada di Hope. Kita berharap dia naiknya ke grid ya, jadi menguat, tidak melemah. Ini ada beberapa Bapak Ibu. Mungkin sebagian sudah pindah ke panik nih. Oke. Sekarang kita cek lagi SCR Top FF. Foreign flow tadi kita sudah cek ya. Jadi kalau cari foreign flow, dia harus kita gabung dengan hajar kanan hajar kiri. Antam weekly-nya sudah ekstrim, daily sudah ekstrim, kenapa masih naik? Demand-nya masih ada dari asing. Oke, sementara mungkin lokal sudah mulai profit taking karena harga emasnya mulai terkoreksi ya. Nanti kita lihat juga weekly-nya apa dia? Weekly speedometernya Antam grid, daily-nya sudah koreksi ya. Daily-nya sudah tidak ada. Berarti kemarin sudah tidak grid lagi. Berarti tinggal weekly-nya nih melemah ya. Oke. Jadi harus begitu kita lihat. Antam demand-nya ada. Tapi kita cek. Apakah hajar kiri? Kita lihat SCR top kaki. Kalau enggak berarti lokalnya sell on strength. Antam. Oh ya. Kalau kita baca ini antamnya adalah hajar kanan nih. Ya. Berarti masih besar juga. Mungkin asingnya yang hajar kanan. Kenapa asingnya net buy paling besar. BBRI hajar kiri orang ini kita lihat beberapa saham yang hajar kiri asingnya juga net sell. Jadi harus digabung nih. Pemahamannya coba dipahami pelan-pelan. Kalau asingnya net buy terus dia hajar kanan berarti kemungkinan asingnya greedy gitu. Hukum pertama wake off lah. Di kelas nanti kita belajar ini. Untuk level advance. Oke, setelah itu kita lihat SCR pullback, pullback. Oh, ada Arto, Duit. Ini banyak nih sama-sama untuk cocok pullback nih. VP Arto. Dia sudah naik, terus dia pullback 3 candle. Volumenya juga turun. Ini kalau ada waktu kita bisa bikin tutorialnya nanti nih. Nah, ini pullback dia ya. Jadi kita jaga di atas candle ini ya. Stop loss-nya di bawah dekat ini ya. Ini main high, low. Tapi kalau kena stop loss, buyback nih karena ada gap. Banyak kondisinya. Tapi yang jelas dia naik, pullback untuk naik lagi. Masalahnya kita kan tidak tahu apakah pullbacknya sampai yang di break. Arto ini bisa. Nanti kalau ada waktu kita akan bikin analisa singkat saham-saham yang pullback nih. PGO juga, TPP ini banyak nih 4. Mudah-mudahan ada waktu saya ya. Jam berapa ini? Oh ya. Kita apa lagi? Kita lihat SCR UVAL ya. UVAL ini sama-sama under value nih. Tapi saya jarang pakai ini Bapak Ibu. Ya, ini ada yang margin of safety-nya, Bapak Ibu bisa inilah. Saya nice to know, saya tidak pakai ini. Dulu saya belajar kuliah cara valuasi, tapi saya tidak terlalu percaya. Maksudnya bukan tidak percaya, saya tahu itu ada, tapi saya tidak gunakan gitu. Baik, kita mulai pembahasan komposit. Kita cek dengan Speedo. Speedo langsung ya. Speedo ya. Speedo Composite. Speedo Composite kita mulai dengan Composite dulu. Penutupan tanggal 2 dia berada di zona grid. Artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Pak Roy kan katakan ini sudah naik. Ya, demand-nya masih ada ya, belum masih terus naik.
Simpel saja kenapa IHSG-nya masih naik. Karena demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kalau mau langsung aja dia paksa ke extreme greed. Terlalu greedy nanti ini kan caranya dibiarkan naik gitu loh. Kita lihat weekly-nya, Speedo Composite. Untuk speedometer weekly-nya sudah valid ya. Kita lihat weekly. Weekly-nya juga berada di zona grid. Jadi daily, weekly-nya masih masuk nih demand-nya nih. Kita cek dengan star channel. Bagaimana? Untuk daily, ya dia bergerak sana ya Bapak Ibu. Kita lihat ada beberapa kayak basic ini udah mulai ujung-ujungnya nih. Ini mulai supply-nya, demand-nya sudah tidak terlalu kuat. Cyclical mulai masuk ya. Bagus nih, cyclical mau menguat, finance-nya melemah, kesehatan menguat, properti masih ke kanan tapi jarak bintangnya memendek, tekno melemah, industri melemah, infra mulai ada supply masuk. Ini rapat-rapat sekali. Trans menguat ya, SMDR di situ semua. Bapak Ibu bisa cek misalnya, Bapak Ibu mau cek apa nih? Cek sektor nomor berapa? 9 ya. Dia ada melemah situ, kayak aja. Start C9. Kan itu kan kalau di situ numpuk. Nah, di sini kan enak. Start C9, propertinya menguat. Kita lihat ada citra SMA secara relatif menguat. Pak, saya mau pusat rotasinya adalah properti. Berarti bukan star C, star S berarti. Star S 9. Nah, sekarang dia pusat rotasinya udah ganti nih sektor nomor 9 yaitu AD properti. Begitu-gitu saja lah. Jadi ingat konsepnya relatif. Kita mulai dengan VPA monthly composite. Ini karena monthly mingguannya, mudah-mudahan monthly-nya ini kelewatan sebenarnya ya kemarin. Jadi candle ini kita abaikan karena akhir bulannya ini ya. Baik, kita lihat kompositnya bergerak ini pandemik, dia turun, break, sekarang udah masuk ya, berarti satu candle, dua candle, paling kita nunggu dua candle lagi mudah-mudahan bullish. Nah, ini masih ada dua candle lagi, kuncinya sembel. Mudah-mudahan dia turun dulu, kasih kesempatan kita buy bulan Mei sekarang ya. Jadi kalau kita hitung sejak ini merah ya, candle hijaunya 1, 2, 3, nanti kalau ada candle merah mungkin dia candle merah pullback. Nah, kalau udah sekali terjadi pullbacknya, mudah-mudahan tidak lama lagi profitnya besar lah ini. Oke, kita lihat VBP monthly composite. Demand-nya di mana? Nah, ini waktu saya masuk itu di demand-nya nih. Dia sudah ada demand-nya menguat. Di manakah saya masuk kemarin? Lagi panik-paniknya saya masuk demand zone ini. Ya, walaupun waktu itu saya masih ada 30% cash, tapi saya 30% cash, sisanya saham semua waktu di sini. Karena saya tahu ini demand zone. Ini enaknya kita belajar supply and demand, kita tahu di mana supply, kita tahu di mana demand. Nanti target jual, ya ini ada supply dari sini. Ya, jika kena dia ke sana dia mulai profit taking, nanti dia pullback lagi mudah-mudahan. Jadi waktu 8 April itu saya hajar nih lagi penbanking yang saya buat beberapa YouTube untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk buy. Karena siklusnya seperti itu ya. Dia lower. Ada demand zone jadi pas demand zone. Kalau ini jebol kemarin saya nunggu di sini lagi nih. Oke, kita tahu ada demand zone di bawah, tapi sekarang dia dekat-dekat supply. Kita cek dengan VPA weekly composite. Weekly-nya valid ya. Tapi nggak tahu nih demand zone-nya kebaca atau tidak. Oke. Weekly-nya valid. Sekarang kita lihat. 1, 2, 3, 4. 4 minggu naik. Tapi dengan catatan. Yang terakhir ini ada libur. May Day ya. Tanggal 1. Sekarang volumenya, walaupun ada libur, volumenya di atas rata-rata. Harusnya ini volumenya tinggi nih Bapak Ibu ya. Harusnya. Tapi lihat spreadnya. Narrow. Ya, volumenya besar. Kok price-nya kecil? Effortnya banyak. Kok naiknya cuma segini? Nah, itu adalah disebut dengan volume price analysis. Hubungan antara price and candle. Ya, price, discount everything, volume validate. Ya kan? Harusnya kalau volumenya besar, ya hasilnya besar juga dong. Kalau enggak, pasti ada anomali. Ya, oke. Itu di weekly-nya. Kebaca ya, Bapak Ibu. Di sini dia kemarin ada sempat akumulasi, tapi minggu ini volumenya naik. Tapi ini masih kita bisa abaikan karena memang kurang ya. Ini meskipun kurang, tapi volumenya dasar rata. Apalagi dia tidak kurang, Bapak Ibu.
Apalagi dia 5 hari trading, ini 4 hari trading. Jadi begitulah ya. Nanti Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya di sini, tutorial. Ini ada di sini nih. Di sini tentang volume price. Saya nggak tahu di mana hubungannya, mungkin nomor 4 ya. Di workshop volume price analysis kita bahas dulu. Satu session itu detail sekali. Kita lihat dengan VPA aja langsung. VPA composite supaya cepat. Ya. Jadi ini sudah saya buat ya Bapak Ibu, analisanya bahwa dia crawling. Dia merangkak di atas. Ini disebut dengan crawl. Crawl itu crawling ya, merangkak dia. Apa doncian spreadnya kecil, tapi volumenya besar-besar. Jadi naik sedikit supply masuk, naik sedikit supply masuk. Kadang-kadang dia ada churn, naik sedikit supply masuk, dia turun ke bawah, dijaga tetap atas. Itu satu ya, crawling. Ini ciri-ciri saham struktur mau jatuh di composite. Ini ada di stop, apa namanya? Ada gap. Nah, ini biasanya ditutup di composite ya. Composite Bapak Ibu cek, ada gap tutup, ada gap tutup. Ini ada gap, biasanya tutup. Ada gap tutup ya. Ini ada gap, belum ditutup. Jadi persiapkan plan kalau dia nutup. Oke, itu saja. Saya tidak mendoakan jatuh. Kalau jatuh bagus juga. Saya sudah sedikit-sedikit profit taking ya. Sudah ada cash lah, lumayan cukup besar. Dari waktu panik-panik beli di sini, saya sudah jual di sini. Berharap dia turun, saya akan full power buy. Karena tentu kesempatan itu. Kita lihat VBP composite di mana kita akan nunggu kalau composite-nya jatuh agresif. Jadi belinya nggak di composite, belinya di saham. Tapi agresivitas psikologi ada di sini. Nanti kalau dia turun, ya tentu gap ini pasang order. Kalau dia sampai ke sini pasang order, Bapak Ibu. Pak, ini saya sudah pasang order tapi turun ke bawah. Ya, karena ada demand zone. Ya, karena ada demand zone juga. Jadi diatur aja piramida ya. Jadi makin bawah makin dalam. Kalau ke atas masih terus naik, mungkin menunggu ini. Supply zone. Kena sedikit baru supply-nya tekan ke bawah. Itu biasa seperti itu. Karena ada supply ya. Pak, ini masih terus naik sampai minggu depan. Dia nunggu chart weekly lah berarti. Nah, ini ada supply. Oke, itu. Sekarang kita lihat foreign flow. PIF. Composite. Kita lihat foreign flow untuk composite. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk composite. Kita lihat trennya masih downtrend Bapak Ibu. Lalu hari kemarin ada 205 asing yang net buy. Dalam 5 hari, ini sudah ada, kita lihat candlenya, dua candle sudah net buy signifikan. 396 miliar net buy, tapi dalam 20 hari masih ada net sell 4,2 triliun. Dalam 60 hari ada 32 triliun net sell, dalam 1 hari masih 46 triliun. Jadi, menurut saya kalau kita bilang, Pak, ini asingnya sudah masuk atau belum? Benchmarknya, ya benchmarknya sinyalnya itu, leading indikatornya asingnya dalam 20 hari sudah konsisten net buy. Daily-nya masuk, 5 harinya sudah besar, 20 harinya sudah net buy. Ya, itu baru kita bisa confident, oh ini asingnya sudah masuk, karena konsisten ya. Kalau sekarang ini kan belum lah ya, kecil-kecil kita lihat valuasinya belum. Oke ya Bapak Ibu, plan-nya sudah jelas. Kalau untuk composite ada gap, crawling, kita menunggu pullback. Pullback-nya maksudnya apa? Maksudnya begini pullback itu. Ini adalah low, ini adalah high. Dia harus turun dulu, membentuk high low, baru dia naik ke atas, higher high. Nah ini pattern yang valid kalau kita mau full power. Baik, sekarang kita lanjut saja Bapak Ibu ke sahamnya. Tadi apa ya? TPI. Saya tidak punya Hill, saya tidak punya TPI. Saya akan analisa saja. Kalau bagus, nanti akan saya analisa detail. Bapak Ibu ikutin. Ini sharing sama saya. Jadi Bapak Ibu ikutin aja step by step-nya. Nanti akan kebaca, oh ini saya bisa masuk, oh ini tidak. Sekarang kita lihat karena dia SCR VBOOM, ada TPIA. Nah, pasti ada sesuatu. Bisa saja yang menarik MTEK atau AVIA. TPIA ini CDIA katanya mau IPO, saya belum lirik-lirik dan saya juga belum tahu ya, belum ada apa-apa. Mungkin sentimennya di sana, tapi kita akan bicara dari price dan volume ya. Kita cek alertnya. Langkah pertama, Bapak Ibu kalau mau analisa saham, cek alertnya, TPIA ya. Pasti ada sesuatu, kenapa? Oh, ini fresh ya. Jadi selama ini tidak ada apa-apa nih TPIA. Lalu tiba-tiba dia keluar alertnya, pasti ada pendorongnya. Ya, pendorongnya tentu di price dan volume ya. Selain itu tentu mungkin ada yang lainnya ya, sentimen pendukungnya. Mungkin
berilang terdekat adalah IPO-nya anak perusahaannya. Kita cek dulu. Kesimpulannya apa dari alert? Fresh. Alertnya fresh, karena sebelumnya belum ada. Fresh apa yang dilakukan? Kita kalau mau masuk sedikit saja. Nunggu konfirmasi alert kedua. Jaga atas, jaga bawah. Kita cek dengan Speedo TPIA. Oke, habis itu Bapak Ibu lanjutkan dengan speedometer. Udah ekstrim, hati-hati. Kalau sudah ekstrim, terlalu greedy. Apa akibatnya? Besok orang bisa profit taking yang intraday main fast trade. Ya, terlalu greedy, tidak baik. Kita lihat weekly-nya, Speedo TPIA. Apakah langsung dia pindah ke ekstrim? Oh, di grid side ini. Jadi mungkin dia terlalu cepat, mungkin dia turun dulu lah. Kalau supply-nya menunggu supply masuk, menetralisir. Kita cek dengan star. TPIA. Ya, ingat, kalau besok dia turun, karena memang terlalu ekstrim. TPIA, dia kemarin turun berapa hari relatif terhadap komposit. Sekarang dia sudah masuk langsung menguat ke zona grid. Padahal kompositnya menguat ya, 0,7. Oke. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya, weekly-nya bagus dia dalam perjalanannya, boleh lah ya, bagus. Relatif terhadap komposit. Apa yang bisa kita katakan bagus? Harusnya kalau mau masuknya 1, 2, 3, 4 atau 5 atau berapa minggu sebelumnya, karena dia di sini. Habis panic terbitlah hope. Masuknya harusnya di sini. Weekly ya. Nah sekarang dia sudah masuk ke zona hope. Nggak apa-apa, kita berharap dia naik ke atas, jadi masih bisa mungkin hold-nya 8 minggu lah, 8 bintang atau 10 bintang. Dia kalau udah crossing di sini exit. Oke, dia berada di zona hope. Harapannya sudah muncul. Kalau kemarin di sini masih di panic, lebih bagus beli di sini kemarin. Tapi dia masih berada dalam zona buy on weakness di segitiga, main di weekly berarti. Oke, kita lihat monthly-nya dulu, VPA monthly TPIA. Apa yang bisa kita ambil dari TPIA ini? Oh, sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Jadi kalau harusnya TPA ini dulu di sini akumulasi, mau aku belinya di sini sampai 2023, harusnya belinya di sini ya. Sekarang udah melesat ketinggian. Kalau yang punya jualnya di 10.000 sampai 11 karena ini adalah supply zone. Buktinya apa? Dia masuk turun ya. Jadi ini akan retest sekali lagi, bisa menjadi double top, dia bisa turun ya. Ini upside-nya tidak terlalu panjang. Pak, kenapa begitu? Lihat aja bulan lalu. Volumenya cuma segini. Ya. Kalau volumenya tinggi, ya oke. Kita lihat sini. Jadi terjadi tren volume yang down di monthly, tapi tren candle yang naik. Ini disebut dengan anomali ya. Dia katakan no demand yang untuk candle terakhir, yang kecil ya. Jelas ya Bapak Ibu, kita perhatikannya candle bulan yang lalu. Ya, 1, 2, 3 ini volumenya rendah. Oke, kita lihat dengan VBP monthly lah. Ya, demand-nya di mana? Jauh di sini nih demand-nya ya. Jadi nanti kalau dia selesai, dia turun, maka wake off-nya sempurna nih. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Jadi main TPIA, Bapak Ibu, kalau sampai kena supply zone, exit saja. Exit. Ya saya nggak punya, jadi saya menyarankan secara ilmunya begitu ya. Sebagian boleh. Atau naikkan stop loss-nya. VPA, TPIA. Oke, jadi kita bicara di weekly. Oh, ini sebenarnya dia berada di zona ini akumulasi sideway-nya, lalu ada spring sedikit. Low, high, low, high, tapi belum berhasil break ya, Bapak Ibu. Jadi nanti dia kalau sebentar. Saya salah nih. Harusnya ke weekly dulu. Weekly-nya sudah belum? Weekly dulu, salah nih. VPA weekly TPIA. Pantasan langsung lompat, saya kok nggak lihat strukturnya. Kita lihat weekly dulu untuk memahami strukturnya. Ya ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah fase akumulasi. Nah ini marking up. Ini distribusi. Kalau di weekly jelas. The best time for selling. Second chance to sell ya. Nah ini sempat masuk nih. Jadi
Ini agak berbeda ceritanya karena di sini ada down trust bar. Kalau dia break 9.000, let profit run, target jual setengah di sini. Karena ini kalau kita belajar struktur besar, dia menjadi stepping stone. Hanya saja, tentu ada penyebabnya ya. Tentu ada penyebabnya kenapa saat ini kurang seret volumenya. Jadi kalau dia mau naik tinggi harus volumenya up ya. Ini belum kelihatan. Price-nya memang naik, volumenya ini nggak bisa dibohongi ya. Jadi tentu ini ada zona supply, Bapak Ibu ambil aja sell mother candle ini, sinyalnya nanti ini kalau time frame kecil ini ada sinyal supply. Jadi kena 10.000, 10.000 sampai 11.000, amankan profit taking setengah lah. Takutnya dia double top baru dia turun. Karena di sinyal pertama, kenapa berbeda jadi Pak Roy view-nya berbeda? Ini ada spring, bukan spring, semacam down trust bar. Ini ya sinyalnya nih, stopping volume gabung-gabung dengan down trust bar dari banyak. Baru kita lihat VBP weekly TPIH. Saya coba lengkap lah ya karena sahamnya cuma 2 juga. Di sini ada supply, nanti dia akan, ini supply nih Bapak Ibu. Ya. Mungkin naik ke atas ini akan ada perlawanan sedikit. Ya di atasnya supply semua, dari sini supply semua, di sini time frame lebih kecil. Jatuh ke bawahnya jauh nih, di sini ada, udah dites, yang membuat rebound ini karena demand di sini nih. Kalau udah jebol lagi sekali, maka jauh nariknya akan ke bawah ke 2020. Itu berdasarkan siklus weekly ya. Kita lihat dengan tadi daily VPA. Kita lihat daily. Daily dia memang sideways ya, dia sideways. Ini yang tadi spring itu. Kenapa sering dia masuk dalam, dia naik berlapis-lapis gitu lah. Jadi kalau divolumekan jadi lebih besar dia volumenya. Jadi kalau ini, sekarang dia break. Di daily-nya ekstrim Bapak Ibu. Nanti dia turun kemana? Karena dia udah ekstrim, dia bisa ngambil 4.000. Cek ini ada gap atau enggak. 8.050 dia akan tes ke bawah sini karena ini demand zone. Volumenya bagus, semuanya bagus untuk daily ya kemarin. Sentimennya juga saya rasa dia letakkan volume. Ya. Boom, meledak ya. Jadi besar nih candlenya bagus, volumenya hijau. Jadi ini juga yang bikin bagus. Kalimat fall up namanya. Oke, sekarang kita lihat VBP TPIA. Dia mengambil, kalau mau beli, tunggu di demand zone-nya. Ini demand zone-nya, Bapak Ibu nih warna kuning ini. Jadi nanti kalau dia turun, tunggu di sini. Cuma di atasnya supply, tapi sudah di upset oleh ini. Jadi ini 1 kali tes, 2 kali tes, kemudian 3 kali tes dia naik. Untuk mengambil yang tinggi tadi. Supply-nya yang ngambil yang tinggi. Tingginya mana? Ini, yang ini ya, di atas ini 11 ribuan. Oke. Ya itu saja, kita lihat sekarang dengan dengan wave aja dah, langsung wave TPIA. Wave TPIA, ya di sini sudah terjadi perubahan wave waktu dia terjadi spring ini. Ya ini. Di sini terjadi langsung berubah ya. Di sini awal April dia terjadi perubahan. Kemarin hajar kanan 21 miliar. Kita lanjut dengan dominasi rasio. Mau kita lihat TPIA ini asing versus lokalnya bagaimana. Dom TPIA. Kalau untuk penutupan tanggal 2 ya Bapak Ibu, di sini kita mundur. Ya. Kemarin asingnya 14%, lokalnya 85%, sekian, foreignnya kemarin dalam 5 hari foreignnya agak besar 16%, lokalnya 83,4%. Itu saja ya Bapak Ibu, dalam 20 hari, 50 hari, 100 hari, dan 200 hari asingnya masih di bawah 10%. Nah, mari kita cek dengan foreign flow-nya. Kalau kita dominasi rasio ya kurang-kurang tidak terlalu dominan lah. Untuk foreign flow kita ketik perintah PIV TPIA untuk melihat bagaimana foreign flow asing kemarin. Kita lihat ini Bapak Ibu, foreign flow untuk Chandra Asri Pacific TPIA. Anak perusahaannya CDIA, Chandra apalah gitu, mau IPO.
Kita lihat Bapak Ibu, kalau dari Oktober atau akhir Oktober November asingnya keluar ya. Bottoming di akhir Februari kelihatan sini. Lalu pelan-pelan asingnya masuk. Nah, ini pertanda asingnya sudah cukup masuk dari Maret, udah 2 bulan ya. Kemarin asingnya net buy 40 miliar, dalam 5 hari ada akumulasi net buy 94 miliar, dalam 20 hari 127 miliar asingnya net buy. Jadi cukup kalau kita katakan dalam 20 harinya sudah begini, asingnya sudah masuk net buy ya Bapak Ibu. Dalam 60 hari masih tersisa net buy 33,73 miliar net buy. Nah, dalam 1 hari ada sisa-sisa kemarinnya net sell-nya 106 miliar. Itu dia. Untuk foreign flow boleh kita katakan mungkin asingnya sudah akumulasi karena kita ambil aja benchmark-nya 20 hari ini. Di sini juga sudah golden cross semenjak awal Maret ya Bapak Ibu. Berikutnya kita cek dengan tren TPIA. Kita lupa ya. Sankey diagramnya bagaimana nih TPIA? Nanti kita terakhir kita ambil Sankey diagramnya. Untuk TPIA Bapak Ibu, financial ratio-nya masih full year 2024. Ini rasio-rasionya nanti kita lihat Sankey-nya Bapak Ibu, overvalue dia break di sini low high low high. Kalau main di daily ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin karena sudah ekstrim besok dia akan turun dulu. Kita lihat Sankey dulu lah, SKF TPIA untuk full year ya. Kenapa nggak bikin kuartaran? Nggak usah. Kita lihat untuk full year belum. Oke, nanti saya update dulu ya Bapak Ibu. TPIA belum update. Untung ketahuan. Nanti kita update. Belum ya TPIA. Kayaknya grup-grupnya si Pak Projoko Panggestu sudah nih. Ternyata belum. Nggak apa-apa. Kita cek dengan PWS TPIA. Sekarang kita cek ada gap atau tidak. Trend gap tidak ada, Bapak Ibu, netral. Dia tidak ada gap, berarti trennya sudah up, adik buy. Nah, ini yang pentingnya. Ini ada yang bilang, Pak, ini apa hubungannya? Tidak ada hubungannya secara langsung. Ini adalah Heikinase, candle Heikinase. Ini diambil dari volume price. Ya, jadi kalau Heikinase-nya dibuang, maka bisa kebaca. Jadi untuk membantu sudut pandang lain ya. Volumenya besar, spread-nya di rata-rata, close-nya tinggi, dan zona akumulasi. Karena di Heikinase tidak kebaca ini, Bapak Ibu. Spread-nya. Karena dia pakai Heikinase. Ada yang komplain-komplain, Pak, ini dari mana hubungannya? Ya, memang tidak ada hubungan karena ini volume price. Mungkin belum nonton tuh tutorial PWS-nya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita bisa lihat ini yang besar, tidak ada gap. Dia lagi naik ke atas. Belinya kapan? Tunggu dia masuk ke pullback. Gini misalnya ini kan, naik, pullback. Masuk ini buy. Naik lagi, masuk ke sini, buy di sini. Gitu. Sekarang kita lihat saham satunya lagi. Alert tadi adalah Hill ya. Rumah sakit. Ini kalau Hill ini kayaknya Sankey-nya sudah. Kita lihat SKF Hill. Kita juga sudah adu ya. Hill lumayan. Ini termasuk yang bagus juga. Dia dari skala pertumbuhan. Dari top line-nya dia 16% dibanding tahun lalu. Di bottom line dia net profit-nya meningkat 23%. Itu sajalah ya Bapak Ibu bisa nonton nanti adu untuk saham-saham rumah sakit. Dia termasuk yang bagus ini. Dibandingkan dengan MTMH, Silo ya. Kita cek dengan alertnya dulu. Alert Hill. Ini singkat saya ya Bapak Ibu. Kalau berminat di Hill silakan analisa cepat. Hill juga fresh ya. Sentimennya laporan keuangan keluar tapi sebenarnya jelek, tertekan untuk Q1. Kalau saya sih Q1 kuartalan tidak terlalu menganggap ya, bisa saja berubah nanti Q berikutnya. Tunggulah kalau untuk Q1 laporan keuangan belum bisa digunakan sebenarnya. Oke, kita lihat alertnya dia fresh Bapak Ibu. Apapun sentimennya ya, kita lihat dia ada alert. Nanti kita lihat volume dan price-nya. Kita cek dengan Speedo Hill. Kalau dia berada di ekstrim, ini hati-hati. Kalau di daily-nya dia rawan untuk koreksi karena sudah ekstrim. Kita silakan cek weekly-nya sendiri ya Bapak Ibu. Karena penting weekly-nya karena ini pas hari penutupan hari Jumat. Kita cek Star Hill. Tinggal lakukan sendiri sajalah weekly-nya. Dari rotasi sahamnya menarik ini. Ini lihat Bapak Ibu, ini ada segitiga.
Ini ada zona panic. Ini ada zona hope. Dan dia berada di dalam segitiga yang ini. Maka hill ini kita sebut sebagai habis panic. Oh, bolehlah habislah panic. Terbitlah hope. Dia masih panic. Tapi hope-nya sudah terbit. Lihat sudutnya juga sudah bagus. Oke. Jadi kalau nanti beli nunggu dia zona grid udah ketinggian. Justru di sinilah untuk daily-nya beli. Weekly-nya nggak apa-apa lah. Star hill. Saya pengen lihat. Ini kalau menarik juga saya bisa masuk. Oh, hill-nya masih di zona fear. Nah, ini tapi penguatan bisa langsung ke kanan nih. Oke. Kita lihat dengan jangan lupa Bapak Ibu cek monthly-nya, cek weekly-nya, VBP-nya seperti persis seperti TPA. Bisa saja tadi saya analisa TPA. Sebenarnya yang menariknya hill ya. Silakan analisa sendiri karena waktunya terbatas di sini. VP hill. Nah, kita langsung masuk ke daily supaya singkat waktunya. Oke, dia sudah bottoming ya, Bapak Ibu. Ini adalah ini kalau dia marking up, ini adalah uptrust bar. Ini distribusi, ini marking down ya. Karena dia valid membentuk high, low, low terhadap high, lower low. Lalu cucuk ke bawah lagi. Ini sebenarnya adalah selling climax ya. Auto reaction. Ini sebenarnya secondary test yang kebablasan atau sign of weakness ya. Ini adalah secondary test yang kebablasan. Dia tarik ke atas ya. Tes lagi. Nah ini penting karena kita mengetahui ada demand yang dites. Dia naik ke atas. Crawling. Pak ini kenapa dia naik pelan-pelan dia tidak jatuh. Pertama demandnya lebih besar. Terus dia naik ke atas. Ini sudah ekstrim. Supply-nya ada di sini. Nah, supply-nya itu ada di sini. Oke, dia naik ke atas. Kalau kena supply-nya dia turun karena sudah ekstrim, kita berharap aja dia turun ke 1130 ya. Jadi yang di upper down chain yang di break diambil lagi. Oke, saya tidak tahu akan di mana nih turunnya, tapi di sini jelas ada akumulasi. Volumenya biasa saja, tidak ada tune, tidak climbing, volume up. Ini bagus ya. Walaupun sudah ekstrim. Idealnya dia harus turun dulu untuk membentuk pullback. Ini adalah low, anggaplah ini high. Dia turun dulu, mungkin zona ini menjadi demand zone. Karena di atasnya ada supply itu. Kita lihat VBP hill. Kita lihatlah supply-nya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu beli di supply zone. Nah ini supply ini ya. Jangan sampai beli di sini karena ini orang-orang nyangkut di 1360 ini. Jadi kalau beli di sini mereka akan keluar. Kan ini nyangkut nih. Nyangkutnya malah sebesar di sini nih malah nih. Ini yang ini ya. Sampai atas sini. Jadi pokoknya jangan beli di sini saja. Tunggu dia pullback dulu ke bawah. Jadi tunggu pullback. Soalnya nanti kalau beli bisa saja naik karena supply-nya ada, mau penutupan dia keluar. Oke? Karena volumenya juga nggak setinggi ini. Bagus volumenya. Tidak terdeteksi cun. Target jual di mana? Target jual di sini. Ini ada gap ya. Ini ada gap juga. Ceklah gap di situ. Kita lihat dengan evol hill. Mau cek gap saja. Biasa kelihatan kok. Ini kelihatannya. Ini juga kelihatan nih. Ini kelihatan nih. Dari mana Pak kelihatan? Lihat aja nih. Kelihatan kan? Terus mana lagi gap? Ini kelihatan kan? Kelihatan atau gap pakai ini? Ini ada gap sudah ditutup. Ya. Jadi kalau nanti dia pullback, beli tarik garis ini. Nah, tarik garis ini. Nah, di antara ini belinya nih. Demand zone untuk naik ke atas. Jelas itu ya. Target jual di yang ini. Sell mother candle. Kita lanjut foreign flow, PIF, hill. Jadi sementara main di daily. Volumenya besar karena asingnya jualan. Begitu. Oke deh. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini asingnya jualan besar nih Bapak Ibu yang 47 miliar. Bahkan paling besar sejak Oktober tahun lalu nih. Ada apa ya? Laporan keuangannya mungkin. Tapi sebenarnya dari kemarin sudah keluar. Ya jangan diikutin lah asingnya.
Ya, saya mau melihat ini saja, apa tadi? Wave-nya. Saya mau lihat hajar kanan atau hajar kiri. Penting untuk melihat hajar kanan dan hajar kiri, karena asingnya dia net sell. Kita lihat, oh hajar kiri 20, berarti yang buang barang asing nih ya. Yang hajar kiri asing nih Bapak Ibu, saya nggak tahu nih buangnya di jam berapa. Oke, itu saja. Saya rasa cukup 55 menit untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk berikan votingnya. Caranya Bapak Ibu bisa ke Telegram channelnya, ya. Pilih di sini Bapak Ibu, Telegram channelnya. Ini ada beberapa saham. Vote. Insya Allah besok siang kita akan analisa ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat, masuk ke Telegram channelnya. Linknya saya berikan di deskripsi video. Nah, ini pilih. Siapa tahu ada yang satu yang Bapak Ibu pingin dianalisa lengkap, Wyckoff-nya, mingguannya, bulanannya, pakai data hari Jumat yang update. Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu. Tolong disebarkan channel YouTube-nya supaya banyak juga yang mendapatkan ilmunya. Silahkan akses Telegram botnya, Practice Make Perfect latihan ya. Semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.